Habib Soleh Tangguh. Wakil Tangguh Yasin. Acara selanjutnya yaitu terjemah manaqib Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang akan dibacakan oleh Mbak Dinda. Setelah itu memasuki acara inti yang akan langsung dibawa oleh guru kita. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tutur kata yang salah, yang disengaja atau tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, hadirin hadirat pecinta aulia, syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini sekaligus mengingat haul Al-Arif Billah, seorang wali yang setiap tahunnya manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadhus Shalihin. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, serta ada pula yang datang dari luar negeri untuk memperingati haul Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Muhsin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Al-Habib Soleh Tangguh. Beliau lahir di kota Karbah, Bakarman, sebuah desa di Hadramaut pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau bernama Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid. Ibundanya adalah seorang wanita solehah bernama Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba'umar dari Masyayikh Al-Amudi. Pada usia 26 tahun, bertepatan pada ke-6 tahun 1921 Masehi, Al-Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah menuju Indonesia. Beliau ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sesampainya di Indonesia, beliau singgah beberapa hari di Jakarta. Mendengar kedatangan Al-Habib Soleh, sepupu beliau Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid meminta Al-Habib Soleh untuk singgah di kediamannya di kota Lumajang. Lalu Al-Habib Soleh pun tinggal sementara di Lumajang. Setelah menetap waktu, kemudian beliau pindah ke Tanggul Jember dan akhirnya menetap di Tanggul Jember hingga akhir hayat beliau. Suatu ketika datanglah ilham Robbaniyah kepada beliau untuk melakukan uzlah, mengasihkan diri dari gemerlap duniawi dan godaannya. Dalam khalwatnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersolawat dan berzikir mengagungkan asma Allah.
Hal itu berlangsung lama lebih dari 3 tahun. Hingga pada suatu saat dalam khalwatnya, beliau didatangi oleh guru yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Al-Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu memerintahkan Al-Habib Soleh untuk datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Soleh meminta untuk mandi di Jabiyah. Jabiyah adalah kolam mandi khusus di kediaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf Gresik. Kemudian Al-Habib Abu Bakar memberinya mandat dan ijazah dengan memakai jubah, imamah, dan sorban. Al-Habib Soleh berdakwah kepada masyarakat sekitar dengan tak kenal lelah. Tujuannya agar masyarakat faham dengan apa yang beliau disampaikan. Beliau dikenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bahkan beliau berusaha menyenangkan hati mereka. Sampai-sampai beliau tidak pernah menolak permintaan orang, seolah beliau ingin berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Beliau selalu melapangkan hati orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Bahkan setiap orang yang mengenal beliau akan merasa bahwa dialah orang yang akrab dengan sang Habib ini. Rumah beliau tidak pernah sepi dari para tamu yang datang. Beliau sering mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ulama, bahkan para pejabat tinggi negara sekalipun. Al-Habib Soleh melayani para tetamunya dengan penuh sukacita. Siapapun yang bertamu akan dijamu dengan sebaik mungkin. Beliau menimba sendiri air sumur untuk keperluan mandi dan wudhu para tamu. Beliau selalu menasihatkan kepada para tamunya akan 3 hal. Yang pertama, pentingnya menjalankan sholat 5 waktu dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Yang kedua, besarnya kedudukan orang tua dan kewajiban berbakti kepada keduanya. Yang ketiga, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Beliau menegaskan bahwa orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, maka Allah akan memanjangkan usianya, mempermudah urusannya, dan memperbanyak rezekinya. Ada suatu ketika orang bertanya, "Ya Habib Soleh, apa sih kelebihan ibadah panjenengan yang tidak orang lain lakukan sehingga doa Habib Soleh selalu cepat terkabul?" Habib Soleh menjawab, "Mau tahu rahasianya? Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." "Apa maksudnya, wahai Habib, menaruh pispot di kepalamu dalam beribadah?" Artinya, janganlah membanggakan dunia, janganlah bersaranakan dunia dengan beribadah. Orang itu masih bingung. "Contohnya bagaimana ya Habib?" Pispot walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertahtakan intan berlian yang terbaik, kalau dibuat topi tetap akan membuat malu. "Maksudnya bagaimana wahai Habib?" Orang itu bertanya lagi. Kalau orang mau membanggakan dunia, bermodalkan dunianya, semisal untuk membanggakan diri, tujuannya untuk mencari dunia, lihat saja, orang itu akan terjerembab oleh dunia. Karena amal orang itu dipamer-pamerin, terang Habib Soleh. Pernah suatu ketika juga saat beliau berkunjung ke Jakarta bersama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, saat Al-Habib Soleh melintas sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan sholat istisqa, sholat sunnah untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Lantaran pada saat itu Jakarta memang sedang dilanda kemarau panjang. Lalu Al-Habib Soleh berkata kepada salah seorang mereka, "Serahkan saja kepadaku, biarkan aku yang memohon kepada Allah agar diturunkan hujan bagi kalian." Dan tak lama kemudian
Kemudian setelah Al-Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit serta membaca doa memohon kepada Allah meminta hujan, maka tidak berselang lama hujan pun turun begitu deras. Banyak yang meyakini bahwa beliau merupakan seorang wali yang dekat dengan Nabi Khidir. Menjelang kewafatannya, beliau sering mengatakan kepada keluarganya, "Saya minta maaf, sebentar lagi saya akan pergi jauh. Yang rukun semuanya ya. Ya kalau saya pergi, jangan sampai ada permusuhan di antara kalian." Wali Allah yang selalu doanya dikabul itu wafat pada hari Ahad 9 Syawal 1396 Hijriah bertepatan dengan tahun 1976 Masehi dalam usia 83 tahun. Beliau meninggalkan 6 putra putri, yaitu Habib Abdullah, Habib Muhammad, Syarifah Nur, Syarifah Fatimah, Habib Ali, dan Syarifah Khadijah. Akhirul kalam, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.